Si paling perdana. Massa lintas agama dan organisasi keagamaan akan kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Pusat pada Minggu 9 Juni petang. Massa yang tergabung dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi damai untuk menentang dukungan Amerika Serikat atas kekejaman Israel terhadap Palestina. Kami kutip dari Antara, Ketua Komite Pengarah ARI BP, Prof. Din Samsudin menegaskan, aksi ini digelar sebagai bentuk kecaman rakyat Indonesia terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina yang tidak kunjung selesai. Selain itu, aksi ini merupakan sikap dari jati diri warga Indonesia yang menolak adanya penjajahan sebagaimana pembukaan UUD 1945. Selamat malam Indonesia. DNP Evening News kembali hadir dengan beragam informasi faktual dan terkini untuk Anda. Edisi hari ini, Rabu 5 Juni 2024. Berikut fokus utama kami malam ini. Gempa bumi magnitudo 5,7 guncang Pulau Nias. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, NTT kembali erupsi, serta luncurkan kolom abu hingga 900 meter. Layanan internet milik Elon Musk, Starlink, bersiap gelar layanan seluler di Indonesia. Dari dunia olahraga, pesepak bola Kevin Verdong dipastikan siap bela merah putih kala menjamu Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Serta Satria Muda Pertamina yang melepas pemain center asal Amerika, Jared Shaw. Kami mulai DNP Evening News malam ini dari gempa bumi Pulau Nias. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa magnitudo 5,7 mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara pada Rabu petang pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut terletak di laut dengan koordinat 0,42 lintang utara dan 98,50 bujur timur. Gempa tersebut terletak di laut dengan koordinat 0,42 lintang utara dan 98,50 bujur timur, berjarak 78 km arah tenggara Nias Selatan pada kedalaman 57 km. Selain Nias Selatan, getaran gempa juga dirasakan beberapa saat oleh warga di Gunung Sitoli, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, dan Padang Panjang dengan skala 2 hingga 3. Namun BMKG belum melaporkan secara rinci terkait pemicu dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat akibat gempa tersebut. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu 5 Juni sore. Erupsi terjadi pukul 17.04 WITA dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 900 meter di atas puncak, sekitar 2.484 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Petugas pos pemantau Gunung Api Lewotobi laki-laki, Franciscus Saverius Masan, menghimbau masyarakat yang terdampak hujan abu memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Ia juga menambahkan, sampai saat ini, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih level 2 atau waspada. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Flores Timur, Avelina Manggota Halan mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah masih berupa masker. Avelina berujar, sampai saat ini belum ada rencana evakuasi terhadap warga yang terdampak. Meski begitu, apabila ada peningkatan status gunung dari level normal ke siaga, pemerintah daerah akan mengambil langkah preventif untuk keamanan dan kenyamanan warga. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang.
Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Haryo Atmojo menyebutkan hal itu bukan menjadi wilayahnya. Kardinal Suharyo mengatakan hal itu menanggapi adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang memberi peluang bagi badan usaha milik ormas keagamaan mengelola usaha pertambangan batubara selama periode 2024-2029. PP 25 tahun 2024 merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK untuk ormas keagamaan memiliki persyaratan yang ketat dan diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Presiden kembali menegaskan bahwa IUPK diberikan kepada badan usaha yang dimiliki ormas, baik berupa koperasi maupun perseroan terbatas atau PT. Presiden membantah bahwa IUPK diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri, melainkan lembaga usahanya. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi. Sementara itu, Kementerian ESDM akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan IUPK untuk ormas keagamaan sebelum izin tersebut diterbitkan oleh Kementerian Investasi BKPM. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono menjelaskan bahwa terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran WIUPK dan memperoleh izin mengelola tambang, seperti kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen. Wilayah izin usaha pertambangan khusus yang akan ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan juga akan diatur oleh Kementerian ESDM. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Anda masih mendengarkan DNP Evening News produksi DNP Media Network. Pimpinan MPR RI bertemu dengan Amin Rais di gedung MPR RI. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Andika Rizky Reyhansyah melaporkannya untuk Anda. 5 pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI bertemu Ketua MPR RI periode 1999 hingga tahun 2004 Amin Rais untuk membahas situasi politik dan demokrasi terkini di Indonesia. Pertemuan itu dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni ini. Amin berdiskusi dengan pimpinan MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan didampingi 4 wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Fadil Muhammad, dan Amir Uskara. Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk meminta masukan dan menyerap aspirasi untuk perbaikan bangsa ke depannya. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari kunjungan yang sudah dilakukan ke beberapa tokoh nasional dan pimpinan partai politik. Menurut Bamsud, Amin Rais mempunyai keresahan yang sama dengan para pimpinan MPR, di mana banyak rakyat Indonesia yang mengeluhkan sistem politik dan demokrasi saat ini. Ia menilai demokrasi seharusnya democracy is king atau demokrasi adalah raja, tapi sudah berubah menjadi demokrasi cash is king atau demokrasi dengan uang adalah raja. Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait sejarah amandemen UUD 1945 selama kepemimpinan Amin Rais sebagai Ketua MPR. Ia juga berharap para pimpinan MPR periode akan datang dapat melakukan percepatan dalam penyempurnaan UUD 1945. Selanjutnya, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang sudah terjebak pada situasi yang mencemaskan. Andika Rizky Reyhansyah melaporkan untuk DNP News.
Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk bersiap menggelar layanan direct to cell di Indonesia. Situs resmi Starlink berbahasa Indonesia sudah memajang layanan Starlink direct to cell untuk pelanggan bisnis. Layanan ini memungkinkan internet satelit Starlink langsung terhubung ke smartphone pengguna. Dengan demikian, ponsel bisa terkoneksi tanpa harus terhubung dengan menara BTS operator seluler. Menyikapi strategi bisnis Starlink ini, operator seluler XL Axiata memberikan komentarnya. XL melihat bahwa layanan direct to cell merupakan bentuk layanan direct to customer atau B2C. Menurut Head of External Communication XL Axiata, Henry Wijayanto, pemerintah harus menerapkan equal playing field alias berkompetisi dengan baik dan adil di industri telekomunikasi tanah air. Henry mengatakan, jika terjadi penjualan langsung kepada konsumen dalam layanan direct to cell, maka hal ini akan berdampak besar terhadap industri. Henry juga menegaskan bahwa Starlink adalah sebuah hal baru yang bisa dikolaborasikan. Ia pun menegaskan XL Axiata tetap membuka peluang untuk berkolaborasi dengan Starlink. Dalam kesempatan yang sama, Grup Head Corporate Communication XL Axiata Reza Zahid Mirza mengatakan bahwa saat ini XL Axiata masih menunggu arahan dari pemerintah terkait kehadiran Starlink di Indonesia. Reza juga meminta agar pemerintah juga bisa menerapkan regulasi telekomunikasi yang sama kepada Starlink. Ia juga mengatakan XL terus berkomunikasi dengan pemerintah dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI terkait kehadiran Starlink. Starlink sendiri resmi beroperasi sebagai pemain baru di industri penyedia layanan internet di tanah air melalui PT Starlink Service Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemain diaspora Calvin Verdong siap dimainkan bersama Timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan setelah proses peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI sudah mendapat persetujuan FIFA. PSSI langsung mengirimkan surat persetujuan dari FIFA kepada AFC atau Federasi Sepak Bola Asia pada Rabu ini. Apabila proses yang berjalan di AFC belum tuntas hingga Kamis esok, Calvin belum bisa dimainkan saat Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bek berusia 26 tahun yang bermain di Liga Belanda baru bisa dimainkan saat skuad Garuda menjamu Filipina yang akan berlangsung 11 Juni mendatang. Erick menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta pimpinan dan anggota Komisi 10 dan Komisi 3 yang membantu percepatan proses Calvin menjadi warga negara Indonesia. Ia mengakui banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Langkah besar diambil oleh Satria Muda Pertamina guna melanjutkan sisa perjalanannya musim ini. Setelah bekerja sama kurang lebih 6 bulan, Satria Muda akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan salah satu pemain asing mereka, Jared Shaw. Pelatih kepala Satria Muda Pertamina, Yobel Sondak menegaskan bahwa tidak ada faktor lain dalam pergantian ini selain memang untuk memenuhi pakem dan sistem yang akan Satria Muda gunakan di sisa musim. Bahkan Yobel juga tidak menutup kemungkinan bisa kembali bekerja sama dengan Jared di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga mengalir dari Kapten Satria Muda Pertamina, Arki Dikania Wisnu. Menurutnya, Jared akan menjadi salah satu sosok yang mereka rindukan karena peran dan vokal besarnya baik di lapangan maupun ruang ganti. Sementara itu, manajer tim Satria Muda, Theodore, menegaskan bahwa mereka juga sudah bergerak untuk mencari pengganti pria asal Dallas, Amerika Serikat ini. Bisa dipastikan, pencarian Satria Muda akan berputar pada liga-liga kelas atas dunia yang sedang memasuki masa off-season. Taste Atlas, sebuah panduan wisata dunia, sempat merilis 100 makanan terenak di dunia. Sate menjadi salah satunya. Makanan terenak dunia peringkat 86 tahun 2023 ini memiliki banyak jenis, termasuk di Indonesia. Setiap daerah memiliki beragam jenis sate. Andika Rizky Rehansyah akan memperkenalkan sate bulayak, salah satu jenis sate yang barangkali belum Anda ketahui. Kita simak laporannya. Jangan bilang Anda penggemar sate sejati kalau belum mencicipi sate bulayak.
salah satu kuliner andalan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Satenya sama seperti sate pada umumnya, tapi bumbunya benar-benar lezat. Barangkali tanpa sadar, Anda akan menghabiskan bumbunya hingga tuntas setelah sate habis dilahap. Di Indonesia, kita mengenal sate Padang, sate Madura, sate Marangi, sate Buntel, dan sebagainya. Jika Anda doyan makan sate, masukkan sate bulayak dalam daftar menu yang harus Anda cicipi. Dinamakan sate bulayak karena sate ini disajikan bersama bulayak, lontong khas Lombok yang terbuat dari beras ketan. Sate bulayak tak begitu berbeda dari sate kebanyakan. Ia berbahan dasar daging ayam, daging sapi, dan jeroan. Daging itu dipotong kecil-kecil lalu ditusuk jadi sate. Kekhasan sate ini terdapat pada bulayak, lontong yang dililit dengan daun arende atau enau. Konon, bulayak berarti memutar, karena cara membukanya terlebih dahulu menekan ujung kulit, lalu diputar. Bulayak berukuran lebih kecil dibanding lontong biasa, bentuknya mengerucut. Cara melilitnya pun unik, daun dililit secara spiral. Untuk membukanya harus dengan gerakan memutar. Selain itu, bulayak memiliki tekstur yang lembut dan rasa gurih yang didapat dari penggunaan daun enau sebagai pembungkusnya. Baunya pun harum, begitu menggoda selera. Bumbu kacang yang disajikan pada sate ini pun berbeda. Bumbu kacangnya terbuat dari kacang tanah yang disangrai, ditumbuk, lalu direbus bersama santan, serta bumbu-bumbu lain seperti ketumbar, jintan, bawang merah, bawang putih, lada, santan kelapa, kemiri, cabai, dan air jeruk nipis agar sate menjadi lebih enak. Rasa bumbu kacangnya mirip seperti bumbu kari, dengan lebih menonjolkan rasa pedas yang merupakan ciri khas masakan dari Lombok. Menurut kepercayaan setempat seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sate ini sudah lama dikenal masyarakat dan menjadi bagian dari upacara adat. Tidak seperti sekarang, dahulu sate bulayak dihidangkan bersama saur atau parutan kelapa, kacang kedelai, dan urap jambah. Semua sajian itu disimpan di wadah ulang, lalu ditutupi tebolak atau tutup saji makanan khas Lombok yang dihiasi kaca cermin dan keke. Akibat perkembangan globalisasi, filosofi tadi lambat laun terkikis dan punah dimakan zaman. Demikian pula dengan kelengkapan menu tidak lagi selengkap dulu. Kendati demikian, sebagai kuliner khas Lombok, sate bulayak sayang untuk dilewatkan begitu saja. Jika ingin mencicipinya, tak sulit untuk mencarinya. Para penjual sate bulayak bisa Anda jumpai di berbagai sudut kota Mataram. Anda juga bisa menemuinya di beberapa objek wisata seperti halaman Pura Lingsar, Taman Narmada, Taman Suranadi, Makan Luang Balok, hingga Pantai Senggigi. Andika Rizky Hansyah melaporkan untuk DNP News. Demikian DNP Evening News malam ini. Terus dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Beragam informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di news.dnmedia.my.id. Layangkan kritik dan saran Anda melalui surel di redaksi online @dnpmedia.my.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.